Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Sofiati, NPM 1911070012, kelas E semester 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata pelajaran statistik pendidikan dari pertemuan awal hingga akhir. Baiklah, akan saya mulai. Pertemuan pertama, statistik pendidikan. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang atau mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan, keterangan berwujud angka. Macam-macam statistik. Statistik deskriptif, statistik inferensial, statistik parametrik, dan yang terakhir statistik non-parametrik. Pertemuan kedua, distribusi frekuensi. Pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Kelebihan dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, kekurangan, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Langkah-langkah membuat tabel distribusi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperlukan. Aturan Ruggles. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. N banyaknya keseluruhan data. Yang kedua, tentukan rentan data atau R. R sama dengan X max dikurang X min. Ketiga, bagilah rentan data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. P sama dengan R dibagi K. Yang keempat, tentukan ujung kelas pertama. Pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. BB sama dengan UB dikurangi 1/2 SPT. Yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama, BA sama dengan BB plus P. Yang ketujuh, tentukan ujung atas kelas pertama, UA sama dengan BA dikurang 1/2 SPT. Yang kedelapan, daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyaknya total pengamatan atau keseluruhan data. Pertemuan ketiga, data statistik. Data adalah himpunan nilai atau variat atau datum atau informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Data dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Penyajian data dibagi menjadi yang pertama, yang A, penyajian data dalam bentuk tabel, yang B, penyajian data dalam bentuk diagram, dibagi menjadi diagram lambang, diagram garis, diagram batang, dan yang terakhir diagram lingkaran. Dan yang C, histogram dan poligon. Pertemuan keempat, ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis data ukuran pemusatan data tunggal, data berkelompok, ukuran pemusatan data, mean. A, mean data tunggal. Di sini saya telah memasukkan rumusnya, bisa dilihat. Yang kedua, B, mean data kelompok. 2. Modus atau data yang paling sering muncul. A, modus data tunggal. Contoh 3, 4, 3, 2, 1, 3. Modusnya adalah 3. B, modus data kelompok. 3. Yang kedua, data genap. B, data berkelompok. Yang terakhir, 3, median. Ada median data tunggal. Pertemuan kelima, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpanan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam ukuran. 1. Jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X max dikurang X min. 2. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. A. Data kelompok. A data tunggal, yang B data kelompok. X sama dengan data ke I atau data berbobot sama dengan titik tengah kelas interval ke I atau data kelompok. F itu frekuensi. 3. Simpangan baku. Simpangan baku atau S dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. A data tunggal, yang B data berkelompok. B 4 kuartil.
Kuartil adalah nilai yang membagi kelompok data atas 4 bagian yang sama setelah bilangan-bilangan itu diurutkan. Dengan garis bilangan, letak kuartil dapat ditunjukkan sebagai berikut. A. Ada data tunggal dan B. Data berkelompok. Kelima, persentil. Persentil dari sekumpulan bilangan adalah nilai yang membagi kelompok bilangan tersebut atas 100 bagian yang sama banyaknya setelah bilangan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Yang keenam, koefisien variasi. Koefisien variasi adalah perbandingan antara simpangan standar dengan nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Koefisien variasi berguna untuk melihat kesebaran data dari rata-rata hitungnya. Besaran koefisien variasi dinyatakan dengan rumus KF sama dengan X 100%, KF sama dengan koefisien variasi, S sama dengan simpangan baku, dan terakhir itu rata-rata. 7. Angka baku. Angka baku digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu objek yang sedang diselidiki dibandingkan terhadap nilai rata-rata kelompok objek tersebut. Angka baku atau nilai standar dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Sudah saya masukkan rumusnya, bisa dilihat. Pertemuan ke-7, populasi dan sampel. 1. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Kedua, sampel. Bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama itu ada teknik probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas probabilitas bahwa setiap unit sampling memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Yang kedua, ada teknik non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang besarnya peluang anggota populasi untuk terpilih. Pertemuan ke-8, hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Proses pembuatan hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Jenis-jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Yang kedua, ada hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Pada kenyataannya, dunia ini sangat kompleks, maka untuk mempelajari kekompleksitasan dunia tersebut kita memerlukan bantuan filsafat, metode, tipe-tipe yang ada. 3. Hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Hipotesis ini merumuskan hubungan antar dua atau lebih variabel yang diteliti. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. 1. Rumuskan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang kita buat dan dinyatakan dalam bentuk kalimat. Yang kedua, rumuskan hipotesis operasional. Hipotesis operasional 1 ialah mendefinisikan hipotesis secara operasional variabel-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. Yang ketiga, rumuskan hipotesis statistik. Hipotesis statistik ialah hipotesis operasional yang diterjemahkan dalam bentuk angka-angka statistik sesuai dengan alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Pertemuan ke-9, kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Koefisien kolerasi dibagi menjadi: yang pertama, koefisien kolerasi rank; yang kedua, koefisien kolerasi Pearson atau product moment; yang ketiga, koefisien determinasi; dan yang keempat terakhir, koefisien kolerasi ganda. Pertemuan ke-11, analisis regresi. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang, melihat pengaruh variabel bebas atau independent variable atau DHD variable terkait atau dependent variable berdasarkan jumlah variabel bebas. Ada satu variabel bebas, yaitu regresi sederhana. Ada satu variabel bebas, yaitu regresi berganda, berdasar sifat hubungan kedua variabel, bersifat linear, bersifat non-linear, berdasar skala pengukuran variabel bebas dan terkait.
Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas atau dependent variable. Sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau independent variable atau variabel peramal atau prediktor dan seringkali disebut variabel. Pertemuan ke-12, uji validitas dan uji reliabilitas. Macam-macam validitas. Yang A ada validitas logis dan B validitas empiris. Simpulan, secara keseluruhan kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas konstrak, validitas ada sekarang, validitas prediktif. Rumus kolerasi produk momen dengan simpangan. Di sini saya sudah memasukkan rumusnya, bisa dilihat. Validitas faktor. Selain validitas soal secara keseluruhan dan validitas item atau butir, masih ada lagi yang perlu diketahui validitasnya, yaitu faktor-faktor atau bagian keseluruhan materi. Setiap keseluruhan materi pelajaran terdiri dari pokok-pokok bahasan atau mungkin sekelompok pokok bahasan yang merupakan kesatuan. Uji reliabilitas. Suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban sekarang konsisten. Contoh pertanyaan, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawab memuaskan. Apakah yang krusial atau diatasi? Jawab kenaikan upah. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsistensinya, atau diukur dengan kolerasi dengan pertanyaan lain. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.